Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Ortus Edge Solar. Cuman nggak ngebahas spesifik tentang sepatunya atau first run impressionnya karena udah pernah saya bahas di video sebelumnya. Jadi kalau penasaran langsung ke video tersebut aja. Terus ngomongin apa dong tentang Solar? Nah, Solar ini adalah super shoes pertama di Indonesia. Racing shoes yang bener-bener kualifikasinya racing banget lah. Nah, apakah sepatu ini bisa bersaing dibandingkan dengan brand-brand terkenal di luar sana? Nah, itu yang akan kita bahas dalam video ini. Mari sama-sama ikuti. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa video ini tidak disponsori oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Banyak yang mempertanyakan produk racing shoes dari Ortus Edge 1 ini apakah bisa bersaing dengan brand-brand di luar sana. Karena kalau racing shoes high-end banget dari teknologi yang ada di sepatu ini itu apakah iya bisa bersaing atau setidaknya nggak kalah jauh lah ya gitu dari brand luar. Karena kalau brand luar kan namanya udah gede banget kayak Nike, Adidas, Hoka, Asics, apalagi Saucony. Ya pokoknya brand-brand di luar sana yang udah banyak fanbase-nya bahkan seluruh dunia ini. Kalau Ortus kayaknya masih seputaran Indonesia ataupun sekitarnya gitu ya. Cuman kualitasnya sendiri apakah sebagus itu sesuai dengan gembar-gembornya atau hanya gimmick-gimmick aja? Nah ini yang pengen saya bahas dalam video ini karena ini penting banget. Jadi sekalian apa ya, cerita pengalaman saya atau sepengetahuan saya sejauh mana kualitas brand lokal dibandingkan dengan brand luar. Oke, kita bahas dari beratnya terlebih dahulu ya. Jadi kalau racing shoes itu kita butuh banget sepatu lari yang ringan karena kalau pada saat race day kita ingin mendapatkan waktu terbaik, salah satu faktor sepatu yang paling mempengaruhi adalah berat dari sepatunya. Racing shoes itu banyak di antara 220-an yang ideal ya, 220-an sampai bahkan di bawah 200 gram. Itu ringan banget. Jadi kalau segmentasi racing shoes itu adalah berat yang wajar. Kalau 200 sampai 250 itu termasuknya ringan ya, tapi kalau racing shoes itu di bawah itu lagi, jadi kayak 220-an, 230 menurut saya udah kayak di atas banget lah, termasuk agak berat kalau racing shoes 230-an menurut saya, karena ada juga beberapa racing shoes yang di bawah 200 gram, cuman tidak banyak, kayak misal Asics Metaspeed Series, Nike Vaporfly 2 yang udah pernah saya cobain, tapi jangan salah, banyak brand luar juga yang berat sepatunya itu di atas 200-an gram, bahkan di atas 220 gram ya. Kayak contohnya Hoka Cielo X1, kemudian ada Saucony Endorphin Elite, kemudian ada New Balance Supercom Elite V4. Itu adalah sepatu-sepatu lari yang memang segmennya racing tapi beratnya masih di atas 200 gram. Itu juga masih sangat diterima dengan baik dan banyak juga yang puas dengan performanya gitu ya. Apalagi kalau berat sepatunya itu di bawah 200 gram. Dan Ortus Edge Solar ini itu ada di bawah 200 gram. Jadi kalau dibandingkan dengan sepatu luar, jangankan nggak terlalu jauh kualitasnya, bahkan ini lebih baik dari beberapa racing shoes brand-brand terkenal di luar sana. Jangan salah, jangan beranggapan berat sepatunya kayak, ya kalau teman-teman lihat ini termasuk bulky, termasuk tebel, midsole-nya kelihatan berat, tapi kalau racing shoes ya memang kebanyakan menggunakan body yang tebal. Ini racing shoes yang kita bicarakan adalah 10K ke atas ya, yang biasa dipakai untuk jarak-jarak yang agak jauh lah, bukan yang short distance, karena spesifikasinya akan sangat berbeda. Dari berat sepatunya sendiri termasuk unggul, termasuk baik, bukan yang terbaik sih, tapi termasuk baik dibandingkan dengan racing shoes brand-brand di luar sana. Sekarang kita bicara masalah uppernya. Untuk uppernya sendiri, menurut saya standar aja kalau dibandingkan dengan racing shoes brand luar ya.
termasuk breathable banget sih. Breathability-nya termasuk tinggi dibandingkan racing shoes yang lain. Contoh, dia itu mirip sama Vaporfly 2, bahkan menurut saya lebih breathable ini. Kalau untuk Asics Metaspeed Series Paris yang terbaru, 11-12 untuk breathable-nya. Kemudian kalau dibandingkan Hoka Cielo Road masih jelas masih breathable ini. Hoka Rocket X2 kurang lebih sama lah ya. Cuman kalau dari racing fit-nya, jadi upper fit itu penting untuk racing shoes. Jadi kayak saya itu lebih suka sepatu lari kalau untuk racing itu yang nggak banyak ruang di bagian uppernya. Jadi lebih rapat dengan kaki saya gitu ya. Jadi kalau ada space sedikit itu bisa berakibat apa ya? Kayak blister, bisa berakibat energy loss atau nggak seimbang, nggak stabil untuk sepatunya. Tapi pengennya itu yang rapat di kaki. Sepatu ini tuh nggak yang racing fit banget. Jadi ruangnya termasuk luas di dalam sepatunya, jadi kayak ya pergerakan terutama jari-jari saya itu bergerak dengan sangat nyaman. Meskipun demikian tengah ke belakangnya termasuk baik. Kalau dibandingkan dengan sepatu brand luar, terutama akhir-akhir ini ya, racing fit itu agak ditinggalkan. Saya nggak tahu kenapa, terutama yang di launching di 2024 ini banyak yang toe box-nya itu terasa nyaman lebar, hanya mengandalkan tengah ke belakangnya aja. Kalau racing shoes yang tahun 2023 dan sebelumnya itu benar-benar dari ujung dari ujung belakang sampai ujung depan itu racing fit banget. Cuman ya berarti Ortus di tahun ini masih sesuai dengan trennya ya. Jadi ya standar-standar aja lah untuk upper fit-nya. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri Ortus menggunakan Pebax. Mayoritas brand di luar sana racing shoes-nya itu menggunakan foam yang namanya Pebax. Jadi itu third party lah ya. Intinya produsen foam sepatu gitulah. Jadi Pebax ini atau PB dan Pebax itu ada dua foam yang berbeda tapi dari satu produsen. Nah, Pebax ini banyak dipakai di sepatu-sepatu racing shoes brand luar kayak Hoka Rocket X2, kayak di Asics juga pakai di Metaspeed Series. Jadi banyak banget brand yang menggunakan foamnya ini Pebax. Jadi dia sudah selevel brand-brand di luar sana. Karena foamnya bahannya sama. Jangan kalian berpikir, ini kan karena terbaik di Indonesia, belum tentu bisa bersaing di luar. Tapi foamnya pun bahannya sama. Dan kalau menurut saya foamnya itu softnya enak banget, tapi bukan yang bikin energy loss, tapi bahkan bikin untuk energy return-nya yang berkolaborasi dengan carbon plate-nya itu sangat luar biasa, sinkron banget lah, enak banget energy return-nya, terutama pada saat kita pakai di pace-pace tinggi. Karena sepatu ini karakternya itu nggak yang stiff banget atau kaku banget. Jadinya kayak untuk profesional aja gitu, enggak. Tapi ini lebih luas pemakaiannya. Jadi teman-teman yang mulai baru-baru lari aja, kalau race day, saya rasa masih bisa merasakan nyamannya sepatu ini ya. Karena kalau untuk very profesional gitu ya, atlet, itu biasanya lebih cenderung yang stiff, yang responsifnya yang utama gitu ya. Jadi intinya pada saat kita geber, tidak perlu terasa softnya atau feel kekompres dan dekompresnya foamnya itu tidak ada, karena itu akan mendelay responsif daripada sepatunya. Jadi tenaganya itu kayak seolah-olah dipakai ke depan aja. Tapi karakter sepatu ini tuh tidak seperti itu, tapi lebih ke softnya dulu kalau kita dipakai pelan, tapi kalau dipakai kencang baru dia bekerja foam dan juga carbon plate-nya itu memberikan energy return yang cukup besar menurut saya. Feel-nya itu mirip banget sama Saucony Endorphin Elite. Jadi letak carbon plate-nya itu memang ada di bawah ya. Jadi lebih cenderung ke tanah dibandingkan dengan kaki kita. Jadi kaki kita lebih banyak bersentuhan dengan foam Pebax-nya yang menurut saya very soft. Jadi memanjakan banget. Cuman soft-nya itu bukan soft yang ya soft racing shoes ya. Kita bicara soft racing shoes, bukan Max Cushion soft gitu, bukan. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara soft racing shoes dan juga soft Max Cushion. Kalau Max Cushion ya lembut banget, tapi
yang nggak bisa memberikan respon terhadap tenaga yang kita berikan atau loading yang kita berikan kepada midsole-nya itu sendiri. Cuman sepatu ini foamnya saya rasa memanjakan sekaligus bisa memberikan tenaga atau energi retain yang benar-benar kita butuhkan pada saat race day. Kemudian jangan lupa sudah ada carbon plate-nya. Carbon plate-nya sendiri ini full length ya. Jadi full dari depan sampai belakang itu sudah ada carbon plate-nya. Tidak sebagian, tidak bentuk-bentuk yang carbon rods kayak Adidas atau kayak Asics Meta Racer dulu punya sepatu yang karbonnya cuma sampai setengah aja. Ini full dari depan sampai belakang. Kemarin sudah kita unboxing, sudah kita bongkar juga sepatunya di video unboxing. Jadi tahu seberapa panjang carbon plate-nya. Carbon plate-nya juga high quality banget, jadi sangat bisa bersaing. Karakter carbon plate-nya sendiri pada saat dipakai untuk kecepatan tinggi, unquestionable sih. Jadi sangat bisa bersaing dengan sepatu-sepatu brand di luar sana. Jadi bahkan karakter sepatunya ini bagi gaya lari saya itu lebih baik daripada brand-brand yang mungkin udah terkenal banget. Contohnya yang karakternya mirip sama saya, yang cocok sama saya gitu, kayak Hoka Cielo X1. Hoka Cielo X1 itu bakal cocok banget buat pemula. Tapi kalau untuk yang pace kenceng banget atau ngejar waktu banget itu agak kurang karena dia terlalu berat menurut saya untuk kategori racing shoes. Kenyamanannya sih boleh, cuman bukan untuk yang apa ya, kompetitif banget lah ya, bukan untuk ngejar waktu yang untuk personal best, menurut saya seperti itu. Atau mungkin New Balance Supercom Elite V4 itu foamnya enak banget, tapi nggak tahu kenapa kayak merasa sepatunya ini di kilometer yang udah agak tinggi, kayak di atas 10-an aja, nggak usah jauh-jauh, di atas 10-an aja, itu menurut saya udah responnya itu udah agak kurang. Malah Ortus Solar ini better dibandingkan dengan dua sepatu itu untuk hal tersebut ya. Jadi sepatu itu plus minus tidak bisa unggul semua, tidak bisa minus semua. Pasti ada keunggulan di masing-masing kebutuhannya gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan kalian sebenarnya. Kemudian kita bahas masalah harga. Untuk harga nggak ada yang bisa ngalahin Ortus Solar ini kalau dengan kualitas yang sama atau lebih baik atau mungkin di bawahnya sedikit, nggak ada yang bisa ngalahin. Ini cuma 2 juta. Bahkan di marketplace banyak yang di bawah 2 juta, 1.900.000-an lah ya. Bisa disebutkan sepatu super mana yang harganya di bawah Ortus Edge Solar? Hampir nggak ada. Bukan hampir nggak ada, kalau saya sendiri belum menemukan, jadi nggak ada. Ini adalah sepatu super termurah, tapi kualitasnya bisa dibilang bersaing dengan harga 3 jutaan, bahkan yang 4 jutaan aja, menurut saya ada yang lebih baik dibandingkan dengan harga 4 juta tersebut ya. Lebih baik Solar dibandingkan harga-harga yang 4 jutaan. Jadi intinya begini, saingannya Solar ini udah sepatu kompetitif, high-end-nya sepatu racing shoes yang dari brand-brand terkenal yang pernah kalian dengar lah, hampir semuanya Adidas, Nike, Hoka, Saucony, kemudian apalagi Asics dan lain sebagainya. Intinya semua brand-brand tersebut saya rasa Ortus benar-benar bisa bersaing di sana, dan bukan hanya sekedar meramaikan super shoes saja di kategori bawah gitu, bukan, tapi benar-benar bisa compete dengan kasta tertinggi brand-brand yang sudah kita kenal selama ini. Mungkin itu saja yang bisa saya share ke teman-teman tentang pendapat saya, terutama ya kalau saya bilang kualitas sepatu lari lokal sangat salah kalau dibilang sejauh itu dengan brand luar. Bahkan banyak yang menurut saya, tidak hanya Solar sebenarnya, banyak yang di atas segmen yang sama itu kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan brand di luar sana. Ada loh, bahkan ada yang saya lebih suka dibandingkan dengan mungkin yang namanya terkenal banget, serinya terkenal banget, tapi dibandingkan dengan brand lokal itu juga banyak yang lebih bagus. Jangan salah, dengan harga semurah itu kualitasnya luar biasa. Tapi balik lagi, itu semua pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru, tentunya seputar Nia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.